Saudara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami. Tuhan yang berbelas kasih kepada kami, Tuhan yang memampukan kami, agar sungguh Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di tahun 2026 ini, Engkau boleh semakin membentuk kami, Engkau semakin mengubah kami, agar hidup kami menjadi hidup yang semakin serupa dengan Engkau. Oh Tuhan, berkatilah. Oh Tuhan, tolonglah kami. Kami sungguh memohon kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru kepada seluruh jemaat, khususnya saudara yang ibadah di tempat ini. Saudara, ini menjadi sebuah sukacita ketika kita boleh mengawali tahun yang baru ini. Dan by the way, kita sungguh bersukacita karena kita boleh ada dalam sebuah building yang jauh-jauh lebih baik. Kalau saudara yang mengikuti perjalanan daripada fellowship ibadah kita di tempat ini, saudara, maka 1 tahun terakhir kita memulai November berarti 2024 ya. Kita start di building ini dengan masih ruangan seadanya. Dan di dalam perjalanan waktu kita bersyukur beberapa bulan terakhir kita sempat moving ke MH berapa itu? MH2 ya. Dan MH1 di tempat ini direnovasi. Dan thanks God, hari ini kita boleh memulai di tempat ini. Saudara, dan kita sungguh bersyukur untuk teman-teman di IPK yang sangat kooperatif, yang mensupport pelayanan daripada GKY BSD, setiap GKY tentu saja, karena bukan hanya di GKY BSD, tapi beberapa daerah lain tempat IPK, building dari IPK juga boleh menjadi bagian daripada ibadah GKY yang ada. Dan khusus kita di BSD, thanks God, IPK boleh berkoordinasi dengan baik, tempat ini boleh direnovasi, dan honestly ini jauh lebih baik bahkan dari pusat kita begitu jadinya. Ya, kita sungguh sangat bersyukur. Dan saudara, dalam kesempatan ini saya juga sangat berharap mari kita sebagai bagian daripada jemaat GKBC yang ada tempat ini, kita juga kooperatif untuk menjaga building ini menjadi building yang baik. Tadi saya senang karena ketika saya datang, saya dari main building kita BSD 1, biasa di situ lantai 4 ada Smyrna, sehingga selesai ibadah pasti saya minta, mereka udah siapkan sebenarnya biasanya kopi, lalu yaudah saya fellowship. Dan tadi ketika saya kesini kopi itu masih lumayan banyak, jadi saya bawa begitu. Saya bawa, saya minum di mobil, lalu masih agak banyak. Kopi sangat berharga tentu saja ya, apalagi harus khotbah, kita butuh energi lebih, saudara. Dan kopi itu kemudian saya bawa. Ketika saya mau masuk di melalui pintu tersebut, Asyar berkata, Musa, itu nggak boleh dibawa masuk begitu jadinya. Saya bilang, oh ya benar sekali begitu. Saya bilang, thank you banget kalian sudah ingetin saya ya. Dan saya berkata kepada para Asyar, kepada semua jemaat, ingatkan begitu, kalau ada kopi suruh bilangin nggak boleh dibawa masuk. Kalau air mineral masih possible ya, masih possible, tapi please kita jaga ruangan ini dengan baik. Dan saudara-saudara, kalau saudara bawa kopi dan Asyar mencegat saudara, jangan ngamuk-ngamuk ke Asyar, karena saya pun dicegat. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus masuk pun bawa kopi pasti dicegat begitu jadinya. Dan saya tahu pasti Tuhan Yesus pasti masuk nggak akan bawa kopi. Ya, karena dia tahu tempat ibadah harus menjadi tempat yang kita menyembah Tuhan. Ini bukan ke kafe begitu jadinya. Kalau ke Smyrna, Tuhan Yesus pasti cari kopi. Tapi kalau ke ruang ibadah, pasti dia nggak akan bawa kopi. Meskipun saya percaya kalau Tuhan Yesus ada zaman sekarang, dia juga demen kopi menurut saya. Ya, karena kopi itu menyenangkan. Ya, saudara, jadi saya sangat berharap mari kita kooperatif, building ini kita pelihara dengan baik. Ya, dan ini adalah building kita bersama, dan kita boleh bersukacita. Dan biarlah bukan hanya building yang baik, tapi kita juga punya iman yang terus bertumbuh. Oke, saudara,
Biasa minggu kedua saya selalu khotbah di tempat ini, minggu pertama di main building, lalu minggu kedua di tempat ini, saudara. Dan bagi saudara yang sudah sekian waktu bersama dengan kami di GKI BST atau di tempat ini sudah setahunan at least, atau bahkan bukan setahunan, beberapa bulan terakhir, maka saudara tahu visi daripada gereja ini ada satu kata yang penting, ya. Visi gereja ini, apa visi yang digambarkan dengan sebuah kata yang penting? Kata apa? Christ likeness. Kami biasa menyimbolkan dengan tanda ini C, ya, dan bahkan biasa foto kita oke pakai tanda C seperti itu, ya. Ini artinya Christ likeness. Nah, saudara, ketika bicara mengenai Christ likeness, maka saudara ada slogan atau ada logo yang slogan yang menjadi filosofi daripada perjalanan Christ likeness tersebut, ya. Dan kita punya gerakannya. Saya ingin kita refresh sekali lagi, ya, jangan sampai salah, ya. Ini masih awal tahun, mestinya lebih segar otak kita gitu. Atau jangan-jangan keenakan liburan. Saya ingin lihat keenakan liburan atau masih segar. Anak-anak sekolah, kalian besok udah mulai sekolah, jadi ini trial dulu jadinya, ya. Oke, Christ likeness. With Christ, like Christ. Oke, ulang jadinya. Ini benar. Liburan nih agak repot nih jadinya, ya. Kelamaan memang nggak boleh. Oke, sekali lagi. Christ likeness. With Christ, like Christ, for Christ. Oke, sekali lagi. Christ likeness. With Christ, like Christ, for Christ. Jadi filosofinya adalah with itu bersama, dan Christ kita simbolkan dengan salib. Jadi with Christ, lalu like itu terjadi perubahan, ya. Kita menjadi seperti Kristus, dan for Christ kita mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Kristus. Dan kenapa with Christ duluan? Ini key-nya. Ketika kita bersama dengan Kristus terus menerus secara intentional, saudara, maka tanpa terasa hidup kita tuh akan berubah. Saudara yang sudah married, saudara perhatikan, semakin tahun saudara married, maka taste dari istrimu akan menjadi taste engkau, taste suamimu akan menjadi taste engkau, ya. Dan anak-anakmu akan mirip engkau. Kenapa? Ya karena dia stay dengan kamu. Kalau anak tetangga mirip engkau, nah itu problem, ya. Karena kok bisa anak tetangga mirip saya? Anak saya mirip saya. Kenapa? Ya karena dia stay dengan saya. Every day, every time dia stay bersama dengan saya. Dan tanpa sadar perubahan itu terjadi. Nah, sama dengan Tuhan juga begitu. With Christ itu yang paling penting. Dan itu yang kita lakukan dengan latihan rohani. Sekali lagi saya berharap latihan rohani menjadi bagian yang akan terus di-emphasize di tempat ini. Saudara harus terus menerus ada di dalam latihan rohani. Dan pada saat kita betul bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Dan at the end, kalau kita sudah mulai berubah, disitulah baru hidup kita semakin terarah kepada Kristus. For Christ terjadi. Bahkan di situ kita bisa melayani dengan baik. Nah, saudara, ketika bicara mengenai Christ likeness ini, di tahun lalu kita mengambil sebuah tema berkaitan dengan the Jesus way. Saudara, dan tahun lalu, by the way, Christ likeness kita start 2024, 2025 kita bicara mengenai the Jesus way, karena kita ingin mencoba melihat, oke, menjadi serupa Kristus. Kristus itu kayak apa sih sebenarnya? Nah, kita coba melihat di dalam the Jesus way tersebut. Nah, 2026 kita akan journey kita akan lanjutkan, saudara, dan tema yang kita akan ambil adalah living out the Jesus way. Jesus way yang sudah kita pelajari, kita akan coba living out, kita menghidupi the Jesus way tersebut. Nah, saudara, sebenarnya basically ketika bicara mengenai living out the Jesus way, kita akan banyak berbicara berkaitan dengan ke-12 rasul yang Yesus panggil, Yesus pilih, yang bersama dengan dia 3,5 tahun. Saudara, dan menarik daripada rasul-rasul ini, mereka punya karakter yang unik. Ada strength point, ada weaknesses point mereka unik begitu loh. Tetapi mereka diubah oleh Kristus. Saudara, dan nanti saya sangat berharap sepanjang tahun ini ketika kita akan membahas mengenai para rasul dan perubahan yang terjadi, dan saya juga mendorong saudara join dalam CGF yang ada. CGF BSD 2 ini ada beberapa CGF community group yang mulai dibentuk,
saudara bisa join di dalamnya. Itu menjadi going deeper, saudara berjalan, belajar lebih jauh, saudara. Dan saya berharap sepanjang tahun ini ya, sembari dengar khotbah ada di CGF dan beragam hal yang lain, saudara, kita bisa mengidentifikasi. Karena saya percaya 12 rasul itu adalah merepresent semua kita, semua manusia. Jadi para rasul itu mewakili kita sebenarnya. Tuhan panggil setiap kita dan Tuhan mau ubah setiap kita. Sehingga berharap saudara bisa find out nanti at the end, atau bukan at the end, sejalan perjalanan waktu kita bahas rasul demi rasul, mungkin saudara bisa find out, ternyata saya kayak Petrus begitulah. Saya kayak Yohanes begitulah. Oh, saya kayak Yakobus, atau saya kayak Andreas, atau saya kayak rasul-rasul yang lain. Dan bukan hanya saudara find out, saudara bisa diidentifikasi seperti rasul yang mana. Tapi lebih daripada itu, saya berharap saudara akan berkata seperti para rasul, Tuhan, saya juga mau diubah, saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara mau nebak kira-kira pasanganmu, suami istrimu, anakmu, rasul yang mana kira-kira? Coba tebak dulu deh kira-kira. Saudara bisa tebak nggak begitu? Ya nanti kita akan melihat bersama ya, kita akan melihat bersama. Nah, berkaitan dengan khotbah hari ini akan menjadi sebuah introduction, karena kita akan khusus mulai membahas para rasul itu next month. Nah, ini menjadi sebuah fondasi awal daripada pembahasan berkaitan dengan living out the Jesus way. Saudara, kita akan bersama membuka Alkitab kita melihat dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, saya mengajak kita membuka Alkitab kita melihat bersama beberapa ayat ini dari ayat yang ke-15, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ayat 15 sampai ayat 21. Menurut kelahiran, kita akan baca bertanggapan ya. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayat yang ke-20, saya mengajak kita membaca bersama-sama bagian pertama, kalimat pertama saja, ayat 20a, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ayat yang baru saja kita baca bersama tadi, namun aku hidup sekarang, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini adalah satu ayat yang sebenarnya sangat terkenal sekali di dalam, kalau kita boleh mengumpulkan beberapa ayat-ayat khususnya dalam perjanjian baru ketika bicara mengenai kehidupan kekristenan. Saudara, itulah sebabnya ada seorang tokoh yang bernama David da Silva dalam tafsiran berkaitan dengan kitab Galatia. Dia berkata, ini one of the most beautiful expressions of the essence of the Christian life. Satu gambaran yang sangat indah sekali. Saudara, dan memang benar kalau saudara coba browsing berkaitan dengan ayat ini, maka saudara akan dapatin sebenarnya cukup banyak
pujian-pujian rohani yang keluar atau muncul daripada ayat ini. Saudara, bahkan saya mendapati seakan-akan setiap generasi, setiap zaman itu selalu ada pujian rohani yang muncul daripada ayat ini. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat indah. Dan seingat saya, ketika saya dulu remaja, jadi sekitar remaja itu umur berapa ya? 20 tahun kan ya. Berarti sekitar 30 tahun lalu lah kalau begitu ya. Sekitar 30 tahun lalu ketika saya masih SMA, ya, ketika saya masih SMA 30-an tahun lalu, saya masih ingat sekali. Saya dengan persekutuan remaja ada satu pujian yang muncul dari lagu ini dan saya ingat banget begitu loh. Kalau saudara yang seumur dengan saya mungkin saudara tahu lagunya kira-kira begini. Adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan seterusnya lah kira-kira. Saudara, saya masih ingat sekali saya dan teman-teman saya, kami nyanyi lagu ini luar biasa banget. Saudara, dan lagu ini menjadi sebuah lagu yang seakan-akan menjadi sebuah ekspresi yang, saudara, menurut saya ekspresi ini menjadi ekspresi yang menarik karena ini bersifat something yang personal. Sehingga something yang personal itu kita boleh ringkaskan dengan sebuah statement, not I but Christ. Galatia 2 ayat 20 boleh kita ekspresikan seperti not I but Christ. Dan ketika bicara something yang personal, saudara, ketika kami waktu itu masa remaja menyanyikan pujian ini, saudara, kami menyanyi itu dengan sebuah tekad yang luar biasa sekali. Kami itu ingin hidup kami berubah. Saudara dan saudara tahu jiwa anak muda, ya, kami begitu bertekad sekali. Dan kami satu komunitas yang kami berkata, hidupku kini bukannya aku lagi tapi Kristus. Saudara, dan seiring dengan ini masih menjadi bagian awal daripada tahun 2026. Saudara, saya ingin statement singkat ini, not I but Christ, itu juga menjadi sebuah resolusi kita di tahun 2026. Di dalam konteks daripada perjalanan Christ likeness. Saudara, setiap awal tahun, saudara, kerap kali menjadi sesuatu yang kayak kita di reset ulang, bukan? Dan resolusi itu menjadi bagian yang saya berharap tetap ada. Saya nggak tahu saudara, apakah di antara saudara di awal tahun ini ada buat resolusi atau tidak? Atau jangan-jangan mungkin saudara udah malas lah resolusi. Kalau saya tanya kepada saudara, kenapa saudara malas buat resolusi? Ada yang mau jujur jawab? Saya rasa di antara kita yang udah malas, termasuk saya juga agak malas terus terang ya buat resolusi ya. Di antara kita ketika malas buat resolusi, saudara, sebenarnya menurut saya reasonnya sederhana. Karena kita mendapati, itu kayaknya cuma anak muda aja deh yang kayaknya cuma semangat muda yang kayaknya berapi-api buat resolusi di 1 Januari. 31 Januari mau ke 1 Januari jam 12 tank benar begitu. Buat komitmen begitu. Kemudian waktu berjalan, 1 bulan lewat, apa yang terjadi dengan resolusinya? Apa yang terjadi? Komitmen dibuat 1 Januari, 1 Februari, apa yang terjadi dengan resolusinya? Mulai lupa, mulai hilang, ya. Minggu pertama sih masih seru sih. Minggu kedua masih lumayan seru. Sampai end of January, saudara, saya rasa kita mulai resolusi yang tinggi itu mulai cenderung going down. Kalau bertahan masih di Januari, let's say Februari lah begitu. Kalau sampai Februari masih bertahan, saya rasa maksimum sampai end of March udah done, selesai. Resolusi tinggal resolusi. So itulah sebabnya akhirnya berjalannya waktu, kita tuh udahlah buat resolusi ngapain aja sih jadinya. Saudara, meskipun harus saya katakan tetap resolusi baik adanya. Karena at least saudara buat resolusi, masih bisa saudara hidup benar 1 bulan atau sampai 3 bulan. Kalau nggak buat resolusi, 2 Januari saudara udah nggak benar lagi. Kalau masih buat resolusi, at least masih Januari itu masih ada komitmen baca Alkitab misalnya. Kalau saudara punya komitmen buat resolusi, pokoknya tahun ini saya mau baca Alkitab. Kalau saudara nggak buat, saudara nggak baca-baca. Kalau saudara buat, at least masih sampai Kejadian lah saudara baca. Atau Kejadian Keluaran lah saudara masih baca, masih seru. Sampai Imamat
mulai bleeding begitu loh. Ini apaan sih, korban sana, korban sini. Susah benar, nggak ada hubungan sama sekali. Selesai lah, makanya bulan Maret selesai. Kejadian masih di Januari, keluaran masih di Februari, mulai masuk Maret, mulai imamat begitu loh. Wah, berantakan. Tapi at least saudara masih baca Kejadian sampai keluaran. Kalau nggak buat resolusi, kagak baca sama sekali. Jadi saya berharap saudara, mari not I but Christ ini menjadi resolusi kita. Tapi dalam resolusi ini kita sadar satu hal, bahwa dinamika daripada pergumulan daging dan roh itu ada. Dan itulah sebabnya resolusi itu gagal. Kenapa? Kalau saudara perhatikan di Galatia 5 ayat 17. Ini kitab yang sama daripada Galatia 2 tadi yang tadi kita baca. Beberapa pasal selanjutnya, Paulus menyadari hal itu. Paulus berkata, di dalam diri kita itu ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan keinginan daging dan keinginan roh ini bertentangan, berlawanan satu sama lain. Dan Paulus kemudian melanjutkan, yang aku ingini tentu saja pasti keinginan roh, justru biasanya tidak terjadi. Karena keinginan daging itu begitu kuat. Saudara, Paulus menyadari hal tersebut. Tapi saya percaya kesadaran akan pergumulan daging dan roh tidak menjadi sebuah excuse bagi kita, tidak menjadi alasan bagi kita, membenarkan bagi kita untuk berkata, ya sudahlah, hidup daging aja lah, kita frustasi ngapain. Saudara, apa yang menjadi visi Christ likeness? Meskipun kita babak belur, saya tahu, tapi kita harus tetap terus jalan, ya. Dan not I but Christ, saya ingin ini menjadi sebuah resolusi kita. Sebelum saya lanjutin, bolehkah saudara berkata ke kiri kananmu, please not I but Christ jadi resolusimu. Silakan saudara katakan ke kiri kananmu. Ya. Dengan anak juga begitu. Anak juga sama papimu. Ya, ini kebenaran saya lihat keluarga di sini, keluarga Pak Christian. Ya. Ngomong ke papi mamimu, ya. Ngomong ke mereka. Ini harus jadi resolusi kita. Ini harus jadi keinginan kita. Not I but Christ. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh dinamika ini. Dan di dalam konteks, karena resolusi ini berkaitan perubahan hidup, living out the Jesus way tadi. Dan saya ingin coba melihat kita di dalam konteks daripada Galatia pasal 2 ayat-ayat yang tadi kita baca. Setelah hal yang pertama, ada dua hal yang ingin saya ajak kita lihat bersama. Hal yang pertama adalah hal yang boleh saya sebut dengan istilah the Torah versus the grace driven life. Jadi by the way, kata driven life, saya percaya saudara tahu sebuah buku yang ditulis Rick Warren, buku yang sangat terkenal sekali, berjudul Purpose Driven Life. Ya, driven life itu berarti sesuatu yang menggerakkan kita, yang mendrive hidup kita. Nah, Rick Warren berbicara mengenai hidup itu perlu punya purpose. Dan kalau saudara perhatikan orang-orang yang sukses di dunia ini, saudara, mereka tidak sukses dengan sendirinya. Mereka punya determinasi yang kuat. Mereka punya purpose yang clear. Dan mereka komit untuk jalani purpose tersebut. Nah, itu adalah sebuah purpose yang driven their life. Yang menggerakkan hidup kita. Kata driven life berbicara mengenai sesuatu yang menggerakkan diri kita. Mengapa kita lakukan begini? Mengapa kita mau begini? Mengapa kita begitu? Ada sesuatu. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Galatia 2 ayat 15-16, di dalam awal daripada perikop tadi, maka bagian yang boleh saya sebut, Paulus itu mencoba untuk mengajak melihat realitas, ada yang namanya the Torah atau Taurat driven life. Sebuah hidup yang digerakkan oleh Taurat. Jadi kalau saudara perhatikan, di dalam ayat 15, Paulus memulai dengan sebuah identitas diri. Paulus berkata, menurut kelahiran, kami atau aku orang Yahudi. Saudara, ketika Paulus berkata menurut kelahiran aku orang Yahudi, Paulus tidak sekedar bicara mengenai sebuah nationality, sebuah kebangsaan, kewarganegaraan. Tapi Paulus sedang berbicara, ketika bicara mengenai menurut kelahiran aku adalah seorang Yahudi, maka kebangsaan Yahudi ini memiliki beragam implikasi. Dan implikasi yang paling kuat adalah keberadaan orang Yahudi adalah sebuah keberadaan yang terikat dengan yang namanya law, dengan yang namanya Taurat. Jadi Taurat itu mengikat mereka. Saudara, dalam konteks ini, Taurat mengikat orang Yahudi. Sebenarnya bagus atau enggak menurut saudara? Bagus atau enggak? Saudara, bagus. Karena Taurat kan baik. Taurat datangnya dari Tuhan.
10 perintah Allah, aturan-aturan hukum yang lain. Orang-orang Yahudi hidup yang didrive oleh Taurat. Saudara, ini baik. Ini sesuatu yang oke. Dan kita tahu ini datangnya dari Tuhan. Sehingga ini sangat oke banget. Saudara, tetapi permasalahan kalau saudara lihat di dalam ayat 15. Setelah Paulus berkata, menurut kelahiran kami orang Yahudi. Paulus melanjutkan dengan statement ini. Dan kami bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Saudara, statement ini menjadi sebuah implikasi. Orang-orang Yahudi dengan Taurat yang luar biasa, kesadaran bahwa mereka umat pilihan Allah dan kesetiaan melakukan Taurat itu. Saudara, hal yang baik tersebut ternyata menarik sekali menimbulkan implikasi. Implikasi orang Yahudi ketika mereka dengan Taurat dan melakukan Taurat, mereka berkata seperti ini. Dan kami bukan orang berdosa seperti bangsa lain. Saudara, kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang mendatangkan arogansi rohani sebenarnya. Mereka berkata, kami berbeda dengan orang-orang lain. Kami kelompok elit. Kami kelompok umat pilihan Allah. Kamu bukan. Kami melakukan Taurat. Kamu bukan. Saudara, dan inilah yang menjadi problem. Saudara, menjadi pintar baik atau enggak? Baik. Menjadi talented banget. Bagus atau enggak? Bagus enggak? Bagus. Semua kita kan mau kan anak kita pintar. Semua kita mau kan punya anak yang sangat talented. Tapi apa daripada problem orang pintar? Kesombongan. Apa problem daripada orang yang sangat talented? Sombong. Mulai merasa, sorry ya, kelas gue beda dengan lo. Kalau gue akan naik mimbar, gue akan melayani seperti begini. Tapi lu kagak. Termasuk sama pengkhotbah yang agak baik misalnya. Problemnya adalah merasa, sorry, khotbah lu kurang bagus. Khotbah gue lebih bagus. Satu sisi ada kebenarannya, tapi di sini problem. Di sini problem. Saudara, berbahagialah engkau menjadi orang yang pintar. Berbahagialah engkau menjadi orang yang hebat. Tapi saya harus berkata hati-hati. Karena kalau kepintaran, kehebatan itu, atau bahkan kekayaanmu, engkau mulai merasa, oh saya berbeda dengan kamu, di sini menjadi problem. Torah driven life adalah sebuah kehidupan yang berfokus pada diri dan kemampuan kita. Berbeda dengan grace driven life. Sebuah hidup yang menyadari kita tuh sama di hadapan Tuhan. Dan kita tuh butuh anugerah Allah. Hanya Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang memampukan setiap kita. Kita tuh nothing in the presence of God. Hanya Tuhan. Hanya anugerah Allah. Saudara, ini yang terjadi dengan the Torah driven life. Dan the Torah driven life ini, kalau kita mau kembangkan pada zaman ini, bisa kita kembangkan dalam beragam driven life yang lain. Entah itu religiosity driven life. Religiosity maksudnya adalah kegiatan keagamaan saudara. Saudara yang rajin baca Alkitab, oh itu bagus. Tapi saya misalnya bertanya kepada, ada pendeta memulai bertanya, siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, kalau ada saudara yang bisa angkat tangan, kayaknya punya kebanggaan sendiri. Apalagi saudara berkata, oh bukan cuma sekali Musa, sudah 2 kali, sudah 3 kali. Gila benar. Bandingkan dengan saudara yang cuma baca Kejadian sama Wahyu, cuma judulnya doang. Cuma tahu, oh Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya. Saudara rasa minder bukan? Dan religiosity ini bisa membuat saudara merasa, aku lebih baik dari engkau. Aku lebih rohani dari engkau. Dan di sini akan jadi problem. Bukan hanya religiosity, morality misalnya. Saudara yang mungkin agak cukup baik, ya, saudara boleh merasa, oh beda saya dengan kamu. Beda saya dengan kamu. Atau bahkan culture. Menarik sekali, culture kita juga tanpa sadar, kita ketika membawa culture tertentu. Entah seorang background Chinese lah, background Manado lah, atau Jawa lah, atau Batak lah begitu. Saudara, itu ada background-background yang tanpa sadar membuat sebuah value sendiri dalam diri kita. Tidak salah dengan itu, tapi berhati-hatilah. Arogansi rohani ini menjadi problem. Dan ini menjadi hal yang Paulus sorotin. Dan ini yang kerap kali kadang-kala terjadi dalam journey hidup kita.
Dan di dalam living out the Jesus way, tadi saya katakan kita akan bicara mengenai para rasul yang berubah satu, yang diubahkan satu sama lain dengan background masing-masing. Kadangkala saya cukup menyadari dalam kehidupan keluarga, cukup sering entah suami entah istri di dalam berantem berkata, udah lalu dari suku ini sih begitu loh. Jadi benar suku ininya betul, tapi ketika berkata lu dari suku ini, saudara sudah punya sebuah justifikasi, sudah sebuah punya preferensi tertentu. Gue berbeda suku dengan lu. Atau ini dari bapak lu udah begini, makanya lu jadi begini. Ya benar sih, dia dari bapaknya betul. Tetapi inilah sebuah kalimat yang saudara merasa bapaknya dengan bapakmu beda begitu loh jadinya. Enggak, sama-sama bapak-bapak. Enggak ada bapaknya bukan bapak, bapakmu adalah bapak. Enggak, sama-sama bapak-bapak. Sama-sama membutuhkan anugerah Allah. Saudara, itulah saya berharap mulai dari awal dalam journey kita. Please, tahun ini bukan menjadi tahun di mana engkau merasa arogan. Mungkin betul engkau punya suami yang sangat emosional, sangat temperamental. Tapi bolehkah di awal tahun ini saya berkata, please mari kita mulai dengan stop untuk melabeling pasanganmu. Stop untuk melabeling anakmu. Lu kenapa nggak kayak Cici sih? Cici belajar sekali langsung lulus. Lu belajar 10 kali lupa yang pertama. Apa-apaan lu ini begitu? Setiap anak punya keunikan masing-masing. Mari kita menghargai setiap pribadi. Mari kita memberikan space untuk growing kepada setiap pribadi. Jangan arogan. Mari kita hanya menyadari kita butuh anugerah Allah. Dan itulah sebabnya di dalam bagian ini kita nggak mungkin bisa menang atas daging. Dorongan daging itu terlalu jadi problem. Semua kita punya kelemahan. Dan itulah sebabnya Paulus berkata bahwa kamu tahu ayat 16a, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dan di ayat terakhir, ayat 21. Kalau saudara perhatikan, Paulus berkata seperti ini. Aku tidak menolak anugerah Allah. Aku terima anugerah Allah. Maksudnya adalah, aku terima, aku butuh anugerah Allah. Paulus yang di awal berkata, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Aku orang Yahudi. Menurut kelahiran kami bukan orang berdosa seperti bangsa lain. Tapi di ayat terakhir, ayat 21 dia berkata, tapi aku menerima anugerah Allah. Aku tahu. Baik aku, baik orang lain, kami butuh anugerah Allah. Setelah ini yang saya inginkan di bagian awal ini. Grace driven life adalah sebuah kehidupan yang berkata, suamiku, istriku, mantuku, mertuaku, atau saudaraku, atau rekan kerjaku, kita sama-sama butuh anugerah Allah. Aku tidak menolak anugerah Allah. Aku membuka diri terhadap anugerah Allah. Saudara, kadangkala kita menjadi orang yang menutup diri atas anugerah Allah. Kita menutup diri untuk membiarkan roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita menutup diri untuk membiarkan anugerah Allah bekerja leluasa atas hidup kita. Paulus berkata, aku tidak menolak anugerah Allah. Saya ingin saudara berkata pada dirimu masing-masing, tahun ini aku tidak mau menolak anugerah Allah. Silakan saudara katakan pada dirimu masing-masing. Ya, saudara berkata pada dirimu, aku tidak mau menolak anugerah Allah. Aku mau membuka diriku, membuka diri. Saudara, ini adalah hal yang pertama. Kalau kita kemudian lebih jauh melihat grace driven life tersebut, saudara, grace driven life itu Paulus dalam ayat-ayat selanjutnya mendefinisikan, khususnya dalam Galatia 2 ayat 20 itu, dengan sebuah kalimat yang boleh kita sebut sebagai the Christ driven life. Jadi not I but Christ itu adalah the Christ driven life. Hidup yang diarahkan oleh Kristus. Saudara, ada seorang teolog Belanda. Dulu saya berpikir dia adalah seorang teolog Amerika. Karena cukup banyak bukunya itu, ya karena saya baca itu bukunya dalam buku bahasa Inggris lah begitu, terbitan dari Amerika. Tadinya saya pikir dia adalah seorang teolog Amerika, dia adalah teolog perjanjian baru yang terkenal, tapi dia adalah seorang teolog Belanda. Dan saya cukup surprise, buku-buku dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan.
Jadi dari bahasa Belanda, orang Amerika terjemahan. Berarti ini buku yang qualified banget. Nah, salah satu bukunya, dia menafsir berkaitan Galatia pasal 2 dan di dalam ayat 20 ini. Tokoh itu bernama Herman Ridderbos. Dia, saya kutip seperti ini. Jadi, Galatia 2 ayat 20, ya, dia mengkaitkan dengan, ini ayat yang berkaitan dengan determination of life. Jadi, determinasi dari hidup itu adalah sebuah, yaitu yang saya kaitkan dengan driven life tadi. Determinasi itu gampangnya kita bicara mengenai sebuah tekad yang kuat. Bukan hanya tekad, saya garis bawahi. Bukan hanya tekad, tekad yang kuat banget. Tekad yang mendrive seseorang sehingga apapun juga dia bisa terobos begitu loh. Apapun juga dia berani melakukan. Jadi determination ini bicara sebuah determination yang sangat kuat. Paling mudah ketika kita jatuh cinta lah begitu, ya. Jatuh cinta mau diomelin papa mama pun, aduh papi udahlah begitu loh. Papa kayak nggak pernah muda aja, ya. Atau dilarang ini tetap akan terobos, dilarang ini tetap akan terobos. Dan apapun juga kita bisa lakukan untuk jatuh cinta begitu loh. Ya, apapun juga kita bisa lakukan. Nah, cinta yang begitu kuat mendrive seseorang. Nah, si Herman Ridderbos dia berkata, sebenarnya ayat ini bicara mengenai determination of life, bicara mengenai existential determination of life. Sebuah determinasi hidup yang sangat eksistensial banget, sangat mendrive dengan kuat seseorang tersebut. Nah, dia berbicara, ayat ini bicara mengenai determination itu bukan muncul dari natural self. Saudara, by the way, saya harus garis bawahi, kalau determination itu muncul dari natural self aja itu udah kuat banget. Semua orang sukses di dunia ini punya existential determination. Dan semua orang sukses di dunia ini punya existential determination dari natural self yang kuat banget. Tapi Herman Ridderbos dia berkata, ini bukan sekedar dari natural self. Tapi ini dari Kristus yang hidup di dalam diri itu. Kristus yang memimpin, yang mengarahkan, yang mendrive seluruh hidupnya. Saudara, mungkin gambaran paling konkret adalah kalau saudara ingat ketika pertama kali saudara percaya pada Kristus. Pertama kali. Ketika saudara mengalami pertobatan, entah dalam sebuah KKR, sebuah kebaktian, atau saudara baca buku, atau apapun juga, momen pertama kali saudara berjumpa dengan Kristus membuat momen di mana saudara berkata, Tuhan, saya akan serahkan hidup saya benar. Saya akan betul-betul komit, saya akan tinggalkan dosa saya. Saya akan lepaskan semuanya. Saya tidak akan main-main. Saya akan mengambil komitmen hidup untuk Engkau benar-benar. Nah, momen itu adalah sebuah momen berkaitan dengan Christ yang ada dalam diri kita. Yang membuat existential determination of self itu menjadi berubah. Herman Ridderbos berkata, ketika Paulus berkata, adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saudara, cuman memang permasalahannya adalah begini. Kerap kali cinta mula-mula. By the way, itulah sebabnya bukan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ketika Paulus memberikan surat kepada 7 jemaat Asia kecil bukan Paulus, Yohanes mendapatkan penglihatan berkaitan dengan kitab Wahyu untuk 7 jemaat Asia kecil. Jemaat yang pertama Efesus, Tuhan memberikan peringatan, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Cinta mula-mula itu sudah enggak ada lagi. Engkau masih lakukan kegiatan keagamaan, tapi cinta mula-mula sudah tidak ada. Aku mencela engkau. Nah, saudara, itu maksudnya. Nah, tetapi permasalahannya begini. Cinta mula-mula itu kan kerap kali seiring berjalannya waktu, cinta itu kobarannya hilang, ya kan? Itulah sebabnya saudara yang berpacaran, nikmatilah berpacaran, ya. Karena nanti after married, namanya honey itu cuman moon. Honey nggak bisa lama-lama, ya.
Kadangkala cuman week sebenarnya. Tergantung holiday saudara, seminggu, 2 minggu, after itu pulang, udah pusing lagi begitu. Sehingga honey itu cuman honeymoon. Nggak ada honey years. Nggak ada jadinya. Yang ada, saya nggak tahu apa jadinya. Ya, tetapi itu real life ya. Itu real life. Itu menjadi problem jadinya. Itu menjadi problem. Nah saudara, tetapi problem itu sebenarnya menjadi problem yang kalau saudara kemudian lihat dalam Galatia 5:17 yang tadi, ini isu daging dan roh bukan? Saya ingin saudara buka Alkitab yang ada tangan saudara, Galatia 5 ayat 17. Oke, saudara buka ayat tersebut. Ini ayat yang tadi saya katakan, dalam diriku ada keinginan daging, keinginan roh, keinginan daging dan roh saling berlawanan, saling bertentangan. Dan apa yang aku ingini bukan itu yang aku lakukan, sebaliknya daging yang kerap kali menguasaiku. Saudara perhatikan. Pertanyaan saya gini, ini ayat 17. Saya ajak saudara coba lihat ayat sebelum dan ayat sesudah, yaitu ayat 16 dan 18. 16-18 ngomong apa? Intinya kira-kira. Ayat 16 bicara mengenai apa? Hidup dipenuhi roh. Ayat 18. Hidup dipimpin roh. Jadi saudara perhatikan, dinamika kegagalan ini diapit oleh Paulus berkata, saya tahu pergumulanmu, tapi please, tetap hidup oleh roh. Tetap hidup dipimpin oleh roh. Jadi ini yang mesti yang mengapit. Masih gagal sih betul, tapi biarkan hidupmu oleh roh. Biarkan hidupmu dipimpin oleh roh. Masih gagal betul, tapi ini yang harus terjadi. Nah ketika engkau gagal, tapi nggak diapit di sini lagi, itu yang jadi problem. Saya ulangi statement ini. Ketika engkau gagal, tapi ini tidak diapit oleh ayat 16-18. Engkau tidak membawa dirimu dipimpin oleh roh. Engkau tidak membawa dirimu hidup oleh roh. Disitulah jadi problem. Perhatikan baik-baik dengan dosa yang engkau lakukan. Ketika engkau bermain dengan dosa, dan engkau tidak mau membawa dirimu kepada Tuhan. Dan iblis biasanya pintar bermain. Iblis berkata, sudah lalu omong kosong. Ngapain lu ke gereja? Ngapain lu ikut CGF? Ngapain lu baca Alkitab? Gua tahu kok lu gak benar. Saudara harus berkata, betul saya gak benar. Tapi aku mau diriku tetap dipimpin oleh roh. Aku mau diriku tetap ada di dalam roh. Dan disitulah akan jadi kekuatan kita. Ibaratnya adalah begini. Ketika kita punya anaknya, anak kita mulai belajar berjalan, oke? Semua anak yang setalented gimana pun, belajar berjalan pasti akan jatuh. Nggak mungkin tuh, saudara punya anak brilian banget, dia lahir keluar bisa jalan, bisa lari begitu. Itu bukan anak jadinya. Itu, pokoknya bukan anak lah begitu. Karena anak nggak begitu. Anak sepintar bagaimanapun dia belajar berjalan, saudara mesti pegang. Saudara lepas dia jalan ceklek jatuh. Saudara pegang lagi. Dan sebagai orang tua kita akan berkata, oke, anakku keep going. Nggak apa-apa, papimu di sini. Nah kita jatuh tapi kita tahu, oh tetap ada roh yang bersama denganku. Ada papiku, ada Allah yang bersama denganku. Aku tidak alone, aku tidak sendiri. Sehingga apa? Tuhan tuh berkata, oke, keep going Tommy. Tetap jalan, tetap melangkah. Nah saudara, ini yang harus terjadi. Determination kita, cinta mula-mula bisa drop. Tapi cinta mula-mula itu harus di-keep dengan hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Saudara, itulah yang sebenarnya bicara mengenai Christ likeness. Itulah yang kami usahakan. Saudara, kalau saudara perhatikan ya sebagai gembala ya, saya itu terus-menerus mendorong saudara lakukan latihan rohani. Mengapa? Karena latihan rohani itu adalah hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Kalau saudara nggak latihan rohani, saudara semakin hanya biarkan dirimu ada dalam ayat 5 ayat 17. Frustasi dengan dirimu. Tapi mari saya mengajak kita, not I but Christ, adalah sebuah journey di mana bukan aku Tuhan, tapi Kristus. Aku mau ada di antara ini dan aku mau melangkah. Aku akan jatuh tapi aku mau ada di antara ini. Dan inilah komitmen yang saya ingin sekali saudara benar-benar lakukan. Saudara, itulah sebabnya berkaitan dengan living out the Jesus way. Latihan rohani sepanjang tahun ini akan menjadi latihan rohani yang sama jadinya. Di dalam setiap CGF kita.
Karena saya semakin menyadari journey untuk berkata not I but Christ. Kita betul-betul harus ada dalam grace driven life, hidup dalam anugerah. Dan hidup dalam anugerah itu akan diekspresi dalam dua latihan rohani, yaitu latihan, ya ini berkaitan dengan dorongan untuk Kristus selalu ada. Latihan rohani itu adalah latihan rohani yang berkaitan yang saya sebut pray and celebrate. Jadi maksudnya adalah kita benar-benar harus berdoa setiap waktu. Saudara, dan karena itu saya sangat mendorong saudara yang tidak pernah ikut doa Rabu malam di gereja atau doa Sabtu pagi. Bolehkah tahun ini saya mendorong setiap jemaat? Bolehkah engkau mengambil komitmen dengan keluargamu untuk oke, tahun ini yuk kita sebagai satu keluarga kita datang ke gereja berdoa. Saya tahu di rumah bisa, tapi saya ingin kita khusus datang ke gereja berdoa, mendoakan suamimu, istrimu, papamu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu. Saudara tinggal pilih mau Rabu malam atau Sabtu pagi. Saudara, dan saya tahu komitmen itu saya cuma berharap at least saudara mungkin sebulan sekali atau 2 kali lah begitu. Kalau tidak bisa setiap minggu. Saya orang yang realistis, meskipun saya berharap saudara bisa setiap minggu, tapi saya tahu dinamika hidup Jakarta itu sangat complicated. Tapi maukah saudara ambil komitmen? At least 1 Rabu atau 2 Rabu atau Sabtu atau 2 Sabtu. Datang berdoa, dan saya ingin memakai sepanjang tahun ini ya. Setiap doa di gereja itu kita ada kesempatan doa berlutut. Kita berdoa berlutut meminta anugerah Tuhan. Meminta Tuhan melawat setiap pergumulan kita. Saya selalu ingin memakai kesempatan berlutut. Kita berdoa juga untuk diri kita masing-masing. Saudara, kalau saudara yang sudah ikut doa Rabu dan doa Sabtu kemarin, saya juga menyadari kalau tahun-tahun lalu saya selalu pimpin doa pastoral itu saya berdiri sini, saudara berlutut. Biasanya saya tetap berdiri sambil berdoa. Mulai tahun ini saya menyadari Tuhan, saya juga mau journey seperti saudara. Sehingga tetap doa berlutut, saya juga sengaja berlutut. Saya bilang, Tuhan saya juga butuh Engkau. Apalagi dalam seminggu ini ya, kalau saudara mengikuti perkembangan kekristenan, kita dikagetkan dengan seorang tokoh penulis Kristen yang sangat populer banget. Dia harus admit, memberikan confession berkaitan dengan kejatuhan dia. Saudara, kita sangat berduka, bersedih. Kita mendoakan dia, mendoakan keluarganya. Tapi saya cuma mau berkata, apakah engkau dan saya lebih baik? Apakah kita lebih steril? Enggak. Dan karena itu kita butuh doa. Karena itu kita butuh begging kepada Tuhan. Saudara, ini start pertama. Kita akan pakai waktu sepanjang tahun ini. Dan saya percaya engkau doakan untuk pasanganmu, untuk dirimu, untuk anakmu, orang tuamu. Dan saya menantikan end of this year nanti. Kita akan saling sharing. Iya ya, perubahan itu terjadi loh. Bukannya nggak mungkin. Dan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan latihan rohani kedua adalah celebrate. Itu yang tadi saya katakan. Jangan sombong, menganggap engkau paling hebat, tapi kita celebrate. Menghargai setiap pasanganmu, menghargai setiap anak-anakmu, menghargai orang tuamu, menghargai mertua mendantumu, untuk teman-temanmu. Kita harus hargai. Mari, please, this year menjadi tahun di mana kita stop untuk judging. Kita stop untuk labeling. Kita stop untuk kemudian mengkategorikan dengan beragam sebutan apapun. Tapi kita cuma mau bersyukur untuk orang di sekeliling kita. Saudara, mari tahun ini menjadi tahun di mana pertama kita akan berdoa lebih serius. Karena kita benar-benar butuh Tuhan. Dan yang kedua, kita menghargai orang-orang di sekeliling kita. Saya sungguh sangat berharap, bolehkah setiap kita semua benar-benar apa yang kita dengar hari ini menjadi bagian yang saudara menjadi sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Saya tahu kadang-kala saudara berhadapan dengan hidup yang udah omong kosong lah, nggak mungkin lah. Saya tahu itu. Saudara masih di gereja, saudara masih ikut ibadah saat ini. Tapi mungkin ada di antara saudara yang dengar hanya lewat. Tapi
bolehkah saya sungguh memohon kepada setiap saudara. Awal tahun ini mari kita betul datang kepada Tuhan. Awal tahun ini menjadi, please deh, saudara sebagai family, betul datang kepada Tuhan. Dan suami istri coba ngobrol. Dan hanya berharap anugerah Tuhan terjadi. Saudara, saya sungguh sangat berharap apa yang menjadi journey gereja ini, saudara boleh ada di dalamnya. Dan kita betul boleh growing bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sungguh memohon Roh Tuhan saja yang boleh melawat setiap kami. Hamba sungguh memohon Tuhan saja yang boleh berbelas kasih kepada kami. Oh Tuhan tolong Tuhan, oh Tuhan tolong. Ada di antara kami yang sudah sangat apatis. Bahkan mungkin saat ketika kami mendengar apa yang difirmankan barusan, kami juga cuma asal mendengar. Ya Tuhan, hamba sungguh hanya meminta Roh Tuhan yang boleh melembutkan hati kami. Hamba sungguh hanya memohon Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi kami. Dan Tuhan, Engkau mau mengubah kami. Engkau mau memperbarui dan memulihkan setiap relasi-relasi yang ada. Karena itu hamba berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan hamba memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu di tahun yang baru ini. Biarlah kami di tahun ini, tahun 2026 ini, kami betul-betul menjadi tahun di mana kami mengalami hadirat-Mu. Kami diubahkan oleh Engkau. Tuhan, tolong berkati kami. Dengar doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.